Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur setiap sisi-sisi kehidupan umatnya, dan di antara yang telah diatur di dalam Islam adalah terkait dengan pinjam meminjam. Pada dasarnya hukum pinjam meminjam itu adalah merupakan akad ta'awun, akad untuk saling membantu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong menolong di atas landasan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas landasan dosa dan permusuhan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orangnya yang berkenan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan baginya dengan kelipatan yang banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan meminjamkan kepada Allah adalah kita berinfak, kita membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah, bisa untuk berjihad, bisa juga untuk bersedekah, bisa juga untuk membantu sesama kita, baik itu berupa pinjaman dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan landasan qardon hasana, yaitu dengan pinjaman yang hasan. Dalam tafsir disebutkan pinjaman yang hasan itu adalah pinjaman yang halal. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya diraih kemanfaatan, ditambah-tambahkan dalam pinjaman tersebut, maka sesungguhnya tambahan tersebut masuk dalam kategori riba. Sehingga ketika pinjam meminjam itu aman dari riba, maka pinjam meminjam itu adalah halal. Sehingga hukum dasar pinjam meminjam itu sebetulnya boleh, baik itu pinjaman offline maupun pinjaman online, selagi tidak ada riba, halal itu. Akan tetapi
walaupun itu offline, pinjam langsung kepada teman atau ke lembaga tertentu, di situ ada tambahan-tambahan, maka sejatinya walaupun itu offline, maka itu adalah riba, dan itu haram di dalam Islam. Bahkan disebutkan sekecil-kecil dosa riba, Rasulullah SAW memisalkan sekecil-kecilnya dosa riba itu seperti anak kandung menzinahi ibu kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Sekecil-kecilnya dosa riba. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan bahaya riba, bahaya pinjaman-pinjaman, di antaranya adalah pinjaman-pinjaman yang ada riba di dalamnya. Rasulullah SAW menyebutkan, idza dhahara riba waz zina fi qaryatin faqad ahallu azaballah. Sungguh ketika telah jelas praktek riba, praktek zina pada suatu kampung, suatu desa, maka sesungguhnya orang-orang di situ faqad ahallu azaballah, telah menghalalkan azab Allah. Maka di antara dosa besar yang akan segera ditimpakan azabnya di dunia adalah dosa riba dan juga dosa zina. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wanti-wanti kepada kita agar kita menjauhkan diri dari riba, menjauhkan diri dari berhutang yang di situ ada ribanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tukhfu anfusakum ba'da amniha. Kemudian para sahabat bertanya, famadzaka ya Rasulullah? Ad-dain. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, janganlah kalian buat diri kalian takut setelah kalian merasakan aman. Kalian sudah aman, jangan bikin diri kalian takut, dihantui oleh rasa ketakutan. Maka para sahabat bertanya, famadzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan ad-dain, yaitu utang. Karena ketika seseorang berhutang, itu seolah-olah akan dihantui. Pergi kemana, ingat utang. Pergi kemana lagi, ingat utang. Seperti dihantui oleh utang itu. Maka ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup qanaah. Lihat yang ada di bawah kalian. Lihat yang ada di bawah kalian. Unzur man huwa asfala minkum. Lihat, masih banyak yang taraf sosialnya ada di bawah kita. Lihat itu. Sehingga itu akan menjadikan hati kita merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita akan menghindarkan diri dari rasa tamak, rasa israf berlebihan, bahkan na'udzubillah tabdzir. Kalau israf berlebihan dalam perkara yang halal, yang mubah. Tapi kalau tabzir, kita membelanjakan harta dalam hal-hal yang haram, dalam hal-hal yang maksiat, maka tabzir itu adalah temannya setan. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan dari berhutang. Dan semoga doa ini bisa kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan dari hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa terjaga dan terhindar dari hutang-hutang yang ada unsur ribanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama sudah khatib sampaikan terkait dengan bahaya riba yang ada dalam pinjaman. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah khatib memberikan nasihat kepada diri khatib dan jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita senantiasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita, dan kita senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudara kita, terutama ketika saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan rizki yang mungkin lebih banyak dari kita, maka kita doakan kebaikan, kita doakan keberkahan. Barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Karena ketika kita mendoakan, maka doa itu akan balik kepada kita. Malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Walaka bimislihi, dan bagi Anda sebagaimana doa yang Anda panjatkan untuk saudara Anda. Doakan, jangan malah kemudian kita iri, kita hasad. Doakan, semoga kita pun mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Kita mohon ilmu yang bermanfaat, kita mohon rezeki yang halal, dan kita mohon amalan kita diterima. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah rizki yang halal. Rizki yang halal diantaranya adalah ketika kita memang membutuhkan utang, maka utang itu adalah utang yang halal, utang yang tidak ada unsur riba di dalamnya. Kemudian amalan yang diterima, amalan yang diterima itu diantara syaratnya adalah kita mendapatkan rizki yang halal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Khususnya adalah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa tapi apa yang kita makan itu dari sumber yang haram, maka Allah tidak terima doa kita. Allah tidak ijabah doa kita, karena rizki yang kita dapatkan itu dari cara-cara yang haram. Maka marilah kita untuk senantiasa berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk itu. Apakah itu pinjaman online ataupun pinjaman offline, tapi itu ada ribanya, maka kita hindarkan. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar. Karena jalan keluar dari Allah kuncinya adalah dengan takwa. Kuncinya dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan
jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba ya Allah, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.